Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Jadi berjumpa kembali dengan saya Om Silent di video dari YouTube channel Silent Trader Academy. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa nanti tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Oke, jangan lupa juga nyalakan notifikasi. Jadi ketika ada video-video terbaru update dari saya, teman-teman bisa nonton untuk nambah wawasan. Oke, singkat saja pada video kali ini ya. Jadi mungkin saya sudah info, bagi untuk member VIP saya sudah info bahwa ada satu saham menarik ya dari sisi foreign flow ya. Jadi bukan bandarmologi tapi foreign flow ya. Kalau bandar saya identiknya dengan bandar lokal, tapi foreign flow ya asing seperti itu. Oke. Nah, ciri-cirinya ialah ya, jadi saya tidak akan ungkap pada video kali ini ya. Nanti kalau memang harganya sudah naik ya sudah. Nah, tetapi saya harap sih harganya belum naik terlalu banyak lah seperti itu, karena memang dari tertingginya pun ya, dari high tertingginya all time high-nya itu masih terkoreksi sekitar 50% lebih. Oke, ciri-cirinya ialah pertama, perusahaan yang berada pada sektor infrastruktur dan properti, infrastructure and property. Jadi buat teman-teman coba cari saham yang termasuk ke dalam sektor ini apa aja sih. Oke, yang kedua, IPO pada tahun ganjil ya. Jadi saya tidak nyebut sudah masih IPO barukah atau perusahaan yang sudah IPO lama ya. Jadi saya tidak ungkap, teman-teman cari aja di perusahaan yang di infrastructure and property mana saja yang IPO-nya itu tahun ganjil ya. Oke, IPO-nya tahun ganjil infrastructure and property. Nah, pertanyaannya, Om Silent, ini saham sektor properti atau infrastruktur? Ya teman-teman cari aja ya, karena sektor infrastruktur dan properti itu setahu saya gabung ya, jadi baru nanti dipecah lagi, ada subsektornya properti dan subsektornya konstruksi seperti itu baru ada pemecahan lagi ya, tapi dia masih ke dalam satu sektor ini, sektor besar ya, subsektornya baru properti dan konstruksi dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, dari segi kinerja tidak terlalu buruk. Jadi saya sebenarnya alasan ini buat video ini sebenarnya saya awalnya lihatnya dari teknikal ya. Jadi saya sudah screening juga dari foreign flow-nya, oke, dan juga dari bandarmologinya saya rasa juga wow ya. Wow, kenapa saya bilang wow? Karena probably banyak yang masih nyangkut ya, banyak yang masih nyangkut di harga atas. Nah, ketika saya cek apakah memang karena gorengan makanya harga sahamnya turun terus, ternyata pas saya cek tidak, not bad ya dibandingkan saham-saham gorengan yang lain yang EPS-nya ataupun pendapatannya itu selalu minus, tetapi ya meskipun menurun ya pendapatannya dari tahun ke tahun, tetapi saya melihat bahwa masih wajar ya, karena memang sebenarnya sektor properti kan ataupun sektor infrastruktur ini kan agak kurangnya dari beberapa tahun terakhir seperti itu. Jadi saya melihat masih wajar, setidaknya dia tidak minus ya, masih bisa mencetak laba, itu sudah oke. Oke, nah masalahnya harga sahamnya masih turun terus. Nah, itu yang menjadi pertanyaan nih. Jadi kalau saya cek dari segi kinerja fundamental, saya belum cek secara overall ya. Jadi nanti saya akan di next video saya baru akan infoin. Oke, dari segi kinerja tidak terlalu buruk ya. Nah, yang terakhir, oke, asing terus belanja. Jadi per video kali ini saya buat video ini malam-malam jam setengah 10 malam ya, tanggal 16 Juni 2020, tepatnya hari apa ini? Hari Selasa ya. Jadi pada saat perdagangan hari Selasa kemarin ternyata asingnya buy itu lumayan banyak ya. Puluhan ribu lot lah, saya tidak mau menyebutkan angkanya, setidaknya puluhan ribu lot dia beli. Oke, net buy ya. Saya cek tadi dia nggak dijual sama sekali, yang ada buy. Dan saya cek selama transaksi sebulan terakhir sih, saham ini meskipun asing nggak belanja tiap hari, tetapi dia net buy terus, belum pernah jual sama sekali. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan, meskipun lotnya tidak besar, tapi wajar mengingat saham ini masih tidak terjamah oleh retail sama sekali. Saya bisa pastikan saham ini pasti tidak pernah terbayangkan dan terdeteksi oleh teman-teman. Ya, saya tadi menemukan, sebenarnya saya sudah incar saham ini ya, sudah dari angka sekian, nanti di next video saya baru ungkapkan, tetapi karena satu clue berikut kurang liquid
Ya dalam arti kita nggak bisa masuk banyak. Jadi kalau mau masuk banyak harus cicil ataupun antri. Nah maka dari itu saya sempat tinggalkan seperti itu karena kurang liquid juga percuma masuk dikit kan nggak berasa. Nah maka dari itu saya tinggalkan, tetapi ya perdagangan hari ini mungkin juga karena marketnya bullish seperti itu, ya asing akhirnya masuk meskipun puluhan ribu lot ya sebenarnya kecil ya, tetapi anehnya dia tetap belanja, asing ini tetap belanja di saham ini. Oke, kita balik lagi karena kurang liquid tadi ya, jadi saya tinggal karena tapi pada saat closing saya lihat, oh oke, candle bagus dari technical, oke, mungkin probably besok naik ya, mungkin probably besok naik, tapi tetap saya tidak akan rekomend di VVIP. Kenapa? Karena nggak liquid ya, dan takutnya member saya kan ya memang uangnya main modal cukup besar seperti itu ya, jadi takutnya masuknya kebanyakan nyangkut ya susah juga. Maka dari itu mungkin nanti mungkin di akhir pekan ya, atau nanti saya cek ya kalau memang harga sahamnya ya, saya harap sih terkoreksi dulu ya, saya harap harga terkoreksi baru saya umumkan ya. Tetapi tetap nanti disclaimer on, jadi buat teman-teman yang mau percaya silakan, buat teman-teman yang bilang apa sih sok pinter dan sebagainya ya sudah nggak usah dengarkan ya. Yang penting nanti tunggu next videonya ya. Saya belum tahu akan upload atau akan ungkap emiten ini kapan. Oke, jadi yang jelas teman-teman cari dulu ya. Kalau teman-teman sudah nyari, bisa chat saya Japri ya. Tapi nanti saya Japri nggak balas langsung, saya balasnya secepatnya. Oke, atau ya teman-teman cari ya. Pertama cari di sektornya dulu. Cari yang IPO pada tahun ganjil, cari yang kinerja yang nggak buruk, cari yang asing buy. Harusnya teman-teman menemukan kalau screening sahamnya benar. Oke, nanti saya baru akan update detailnya dari segi foreign flow, bandarmologi, dan teknikal. Ya, oke, mungkin itu dulu dari saya. Ya, jadi episode kali ini kita tebak emiten. Ya, emiten ini cocok untuk jangka menengah lah, 1-3 tahun, it's okay harusnya. Ya, harganya juga drop terus dalam arti kinerjanya nggak buruk ya, tapi harganya drop. Beda dengan saham gorengan yang kinerjanya jelas-jelas negatif ya, negatif minus setiap tahun seperti itu, tapi harganya naik tinggi. Nah ini menjadi pertanyaan, apakah memang asing sudah menyadari sehingga dia memutuskan untuk beli atau tidak ya, atau memang ada tujuan lain dan sebagainya, kita nggak tahu. Yang jelas asing cukup banyak berpartisipasi di saham ini. Nanti saya belum cek detailnya, nanti saya akan baru ungkapkan di next video. Oke, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat teman-teman yang mau nebak langsung di komen YouTube, langsung komen aja. Nanti mungkin saya akan kasih bocoran benar atau tidaknya, seperti itu. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.